Kisah sejarah Syam Kamaruzaman, tokoh di balik kekejaman G30S, hingga divonis mati. Indonesia punya catatan kelam dalam perjalanannya sebagai bangsa. Peristiwa gerakan tanggal 30 September adalah peristiwa kelam yang menjadi sejarah tak terlupakan hingga saat ini. Untuk diketahui, menjelang akhir kekuasaan Presiden Soekarno, pecah peristiwa gerakan tanggal 1 Oktober tahun 1965, atau G30S yang diawali dengan penculikan para Jenderal TNI Angkatan Darat. Kejadian kelam tersebutlah yang memunculkan babak baru rentetan kekerasan yang masif menjelang runtuhnya Orde Lama. Gerakan tanggal 1 Oktober tahun 1965 juga memunculkan aktor yang diduga mengetahui peristiwa penculikan 7 Jenderal TNI AD, yakni Syam Kamaruzaman. Syam Kamaruzaman adalah Kepala Biro Khusus Partai Komunis Indonesia atau PKI. Syam Kamaruzaman tidak sendirian. Ada 4 pengurus Biro Khusus PKI lainnya, yaitu Pono, Bono, Suwandi, dan Hamim. Syam, Pono, dan Bono dieksekusi mati pada 1986, sementara Suwandi meninggal lebih dulu. Satu-satunya yang masih hidup sampai runtuhnya kekuasaan Soeharto adalah Hamim. Sebenarnya dia telah divonis mati oleh pemerintahan Soeharto, namun bersama beberapa tahanan politik lainnya, Hamim bebas ketika Orde Baru tumbang. Hamim lalu memberikan kesaksiannya dan juga penggambaran tentang sosok Syam. Sifatnya sombong. Dia suka bombastis, omong besar, ujar Hamim menggambarkan sosok Syam. Salah seorang tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 adalah Syam Kamaruzaman. Syam adalah Kepala Biro Khusus Partai Komunis Indonesia (PKI). Biro Khusus sendiri merupakan sayap bawah tanah dari PKI yang beroperasi secara rahasia menjelang meletusnya tragedi kemanusiaan G30S 1965. Pemimpin yang keras dan suka omong besar di Biro Khusus, Syam adalah kepalanya. Di mata Hamim, Syam adalah sosok pemimpin yang keras. Wajahnya menakutkan, orangnya hitam legam, matanya besar, begitu penggambaran Hamim terhadap sosok Syam Kamaruzaman. Dia itu seperti militer di Biro Khusus. Ia mengutamakan sentralisme daripada demokrasi. Walaupun dia bukan militer, caranya di Biro Khusus kayak militer. Disiplinnya kuat, kata Hamim seperti dikutip dari seri buku Tempo, Orang Kiri Indonesia dengan judul, Syam, Lelaki dengan 5 alias. Syam memimpin dengan sangat keras. Dia tidak akan segan mencaci bawahannya ketika melakukan kesalahan. Dia memaki-maki bahkan di depan orang, kata Hamim. Di mata Hamim, Syam juga seorang pentolan PKI yang suka omong besar. Syam paling suka membesar-besarkan pengaruhnya terhadap militer. Sifatnya sombong. Dia suka bombastis, omong besar, ujar Hamim. Menjelang meletusnya tragedi G30S 1965, Syam sempat sesumbar kepada Hamim. Dia sangat yakin, semua akan berjalan aman dan revolusi akan berhasil, karena Syam merasa telah menguasai militer. Boom. Enggak usah takut, kita sudah punya tentara. Dengan tentara, kita bisa berbuat apa saja, kata Syam kepada Hamim. PKI belum siap melancarkan revolusi. Saat itu Hamim merasa PKI belum siap untuk melancarkan revolusi. Menurut Hamim, dengan kondisi saat itu, PKI hanya siap melancarkan demonstrasi, rapat umum, menuntut upah, dan melawan revolusi, tidak untuk berperang. Boom. Belum bertempur, sudah takut. Syam marah mendengar sikap Hamim. Selain Hamim, Suwandi juga menentang usul Syam, namun tidak dengan Pono dan Bono. Di mata Hamim, Syam adalah orang yang sombong dan tak mau belajar teori. Syam terlalu bangga dengan pengalamannya di Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran Tanjung Priok. Dia juga pernah menyelamatkan Aidit, hingga menjadi pengawal orang nomor 1 di PKI itu. Syam itu sombong dan enggak mau belajar teori. Dia bercerita pernah kerja di Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran Tanjung Priok. Dia pernah menyelamatkan Aidit lalu disuruh mengawal Aidit. Dia sobat kental Aidit, kata Hamim. Namun akhirnya G30S meletus. Meski sampai sekarang tidak jelas siapa dalang di balik tragedi berdarah itu sebenarnya. Namun yang pasti, apa yang dikhawatirkan oleh Hamim jadi kenyataan, yaitu PKI mati. Siapa Syam Kamaruzaman? Syam Kamaruzaman lahir di Tuban, Jawa Timur, tanggal 30 April tahun 1924.
Ia juga dikenal Kamaruzaman bin Ahmad Mubaidah. Syam adalah anggota kunci dari Partai Komunis Indonesia yang telah dieksekusi karena bagian daripada kudeta 1965, yang lebih dikenal sebagai peristiwa G30S. Kehidupan awal. Menurut kesaksiannya di ruang sidang, Syam lahir di Tuban, Jawa Timur 1924. Dia adalah keturunan dari pedagang Arab yang menetap di pantai utara Jawa. Dia mengenyam pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah, dan kemudian sekolah agronomi di Surabaya. Akan tetapi, pada tahun 1942 sekolah agronomi ditutup ketika Jepang menyerbu Hindia Belanda. Syam meninggalkan studinya sebelum lulus dan pergi ke Yogyakarta. Di sana ia masuk di sekolah bisnis. Dia adalah anggota dari kelompok Patuk, pemuda yang melawan Jepang di sekitar distrik Patuk Yogyakarta. Dia berpartisipasi dalam serangan terhadap kantor pemerintah Jepang utama, yang berada di Yogyakarta pada September tahun 1945, ketika kelompoknya menurunkan bendera Jepang, dan menaikkan bendera Indonesia merah putih. Awal karir politik. Pada tahun 1947, pemimpin Partai Sosialis mengirim 5 pemuda termasuk Syam ke Jakarta, untuk membantu para pejabat Republik menyelundupkan perbekalan dan uang ke Yogyakarta. Pada saat menjadi ibu kota Indonesia, setibanya di Jakarta, Syam menghubungi pejabat Republik. Syam bekerja di Departemen Informasi, dan tinggal di Jalan Guntur. Dia bertemu dengan orang-orang yang telah belajar di Belanda, dan belajar Marxisme-Leninisme seminggu sekali. Syam adalah seorang PNS tahun 1947 sampai 1948, dan mengorganisir Persatuan Buruh pada periode 1948 sampai 1950. Bersama dengan 4 anggota kelompok lainnya, Syam bergabung dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, pada tahun 1949, kemudian bergabung dengan bagian militer dari Departemen Organisasi PKI pada tahun 1950-an. Dia memiliki sejumlah besar kontak di militer yang dia kenal dalam kelompok Patuk. Namun, meskipun Syam mengaku di pengadilan bahwa ia bergabung PKI pada tahun 1949, menurut Mortimer ia terdaftar dengan nama Kamaruzaman di Suara Sosialis. Sebagai anggota Partai Sosialis, ia menjalani pelatihan intensif di Jakarta. Menurut Rusa, Syam tidak mungkin menjadi anggota dari kedua organisasi komunis dan Partai Sosialis pada saat yang sama pada tahun 1950-an. Bersinar bersama PKI. Rusa mengklaim bahwa Syam membantu pemimpin PKI DN Aidit dan MH Lukman muncul kembali di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, setelah mereka berpura-pura pergi ke pengasingan setelah peristiwa Madiun pada tahun 1948. Ketika ada kudeta dari sayap kiri yang gagal, Syam membantu kedua orang itu melewati imigrasi. Pada tahun 1964, Syam diangkat menjadi Kepala Biro Khusus PKI. Ini terdiri dari 5 laki-laki, Syam sendiri, Pono atau Supono Marsudjoyo asisten Syam, Bono, Wandi dan Hamim. 3 orang pertama, memiliki tugas menghubungi personil militer untuk mengumpulkan informasi. Semua anggota kelompok ini, memiliki pekerjaan pada siang hari untuk menyembunyikan keanggotaan partai dan fungsi mereka yang sebenarnya. Kelima orang ini bertemu sebulan sekali untuk bertukar informasi, yang kemudian Syam akan menyampaikan kepada Aidit, yang kemudian pada gilirannya akan memberi perintah. Dalam PKI, hanya Aidit dan beberapa anggota senior partai, yang mengetahui keberadaan biro khusus, dan sejumlah langkah diambil untuk menjamin kerahasiaan yang dipertahankan. Untuk orang luar, Syam, Pono dan Bono tampaknya menjadi mata-mata militer. Ketiga orang ini, memiliki kartu resmi yang memungkinkan mereka mendapat akses ke pangkalan angkatan darat, dan masing-masing bisa memperbaiki kontrak mereka sendiri. Pada pengadilannya tahun 1967, Syam mengatakan bahwa upayanya untuk merekrut tentara mulai dengan pendekatan yang ramah. Kemudian jika tidak ada perlawanan yang dihadapi, dipindahkan secara bertahap pada teori Marxis, meskipun tujuannya adalah untuk merekrut informan daripada dijadikan anggota partai. Sebagai imbalannya, Syam dan rekan-rekannya menyampaikan informasi kepada militer, tentang pemberontakan yang dilakukan Islamis yang sedang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Mengingat bahwa banyak dari para pemberontak yang sengit dan anti-komunis, ini menjadi kepentingan PKI.
Peran di gerakan tanggal 30 September. Menurut kesaksian Syam di jejaknya, pada pertengahan 1965, Biro Khusus PKI di bawah Syam telah cukup sukses menyusup ke militer, dan dalam kontak yang teratur dengan ratusan petugas. Situasi di Indonesia pada waktu itu sangat tegang, dengan inflasi merajalela dan rumor dengan daftar kematian yang disusun oleh komunis dan non-komunis. Dalam jangka sampai Hari Angkatan Bersenjata pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, dengan sejumlah besar pasukan menuju ibu kota, banyak orang mengharapkan kudeta. Pemimpin PKI DN Aidit meminta Syam untuk menggunakan kontak untuk mengetahui apakah rumor itu benar. Syam menyimpulkan bahwa mereka di sana, dan memberitahu Aidit. Pada malam tanggal 30 September tahun 1965, kelompok yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Tanggal 30 September, menculik dan membunuh 6 Jenderal Angkatan Darat Indonesia. Keesokan paginya, anggota kelompok bersenjata mengambil alih alun-alun di pusat Jakarta, dan mengumumkan melalui Radio Nasional Indonesia, bahwa mereka telah bertindak untuk menggagalkan kudeta, yang direncanakan oleh sekelompok Jenderal Angkatan Darat. Pada subuh keesokan harinya, Syam, bersama dengan Presiden Soekarno, Wakil Komandan Angkatan Udara Marsekal Omar Dhani, dan pemimpin PKI DN Aidit, dan semua pemimpin digerakkan ke Bandara Halim pinggiran Jakarta. Rusa percaya bahwa bukan bawahan Aidit, Syam sebenarnya bertanggung jawab atas gerakan tersebut. Dia memimpin, setelah yakin dirinya diperlukan untuk mencegah kudeta militer, dan telah membujuk para perwira yang setia kepadanya dan PKI, untuk bergabung dengan gerakan tersebut. Setelah berjanji pada Aidit bahwa rencana akan bekerja, Syam bertekad untuk melanjutkan, meskipun berkekurangan karena komunikasi dan perencanaan yang buruk. Bahkan setelah kegagalan menculik Jenderal Abdul Haris Nasution, pembunuhan yang tidak direncanakan dari para jenderal yang diculik, dan kegagalan untuk memperoleh restu dari Soekarno, Aidit dan Syam bersikeras tetap melanjutkan. Namun, setelah menjadi jelas bahwa gerakan di Jakarta menjadi gagal total, Syam dan Aidit memutuskan bahwa pemimpin PKI harus terbang ke Jawa Tengah untuk melanjutkan perjuangan. Syam dibawa ke Jakarta, dan akhirnya ditangkap pada Maret tahun 1967. Kesaksian di pengadilan dan eksekusi. Di pengadilan sebagai saksi selama persidangan, karena orang lain menuduh atau bertanggung jawab atas gerakan tanggal 30 September tahun 1965, Syam mengaku ia telah bertindak di bawah perintah Aidit. Ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 1968, tetapi terus muncul sebagai saksi dalam berbagai masalah terkait, di mana ia terus mengungkapkan rincian lebih lanjut untuk menunda eksekusi. Dia akhirnya dieksekusi pada bulan September tahun 1986.